Selamat siang semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan statistik deskriptif, data tunggal, mean, median, dan modus. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif, di mana kita sudah mengetahui bahwa cabang statistik yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi data secara ringkas tanpa menarik kesimpulan yang umum. Hal ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui tabel, grafik, diagram, dan ukuran numerik. Langkah utama mengumpulkan, mengorganisasikan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Selanjutnya kita membahas ukuran pemusatan data. Pada mean atau rata-rata, rumusnya ialah X sama dengan logaritma XIN. Keunggulannya menggunakan semua data, mudah dihitung, representatif, dan adapun kelemahannya dapat sensitif terhadap outlier, kurang tepat untuk data miring, dan tidak cocok untuk data kualitatif. Pada median atau nilai tengah dari data yang diurutkan. Keunggulannya tidak dipengaruhi outlier, mudah dihitung, bisa untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Adapun kelemahannya, di mana butuh data yang terurut, tidak menggambarkan nilai data secara langsung. Selanjutnya pada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, di mana nilai dengan frekuensi tertinggi keunggulannya bisa digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif, tidak dipengaruhi outlier. Kelemahannya bisa tidak ada modus atau lebih dari satu modus sehingga kurang representatif. Selanjutnya, statistik deskriptif data tunggal, di mana digunakan untuk meringkas dan menyajikan data mentah satu persatu, di mana prosesnya tabulasi, grafik, menghitung mean, median, modus, deviasi standar, dan distribusi data. Adapun perhitungan mean, median, modus. Pada mean contohnya lama rawat inap 10 pasien, rata-ratanya 5,2 hari. Interpretasinya digunakan untuk menilai efisiensi pelayanan, kinerja unit rekam medis, dan perencanaan tempat tidur. Sedangkan pada median contohnya jumlah kunjungan poliklinik selama 8 hari. Mediannya 81 kunjungan per hari. Interpretasinya setengah hari lebih dari 81, setengah hari lebih besar 81, berguna untuk analisis beban kerja dan perencanaan tenaga. Sedangkan pada modus contohnya jenis pelayanan rawat jalan selama 12 hari, modus sama dengan penyakit dalam kode 3. Interpretasi pelayanan paling sering diminati pasien, berguna untuk pengaturan jadwal tenaga kesehatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya, penggunaan di dalam kesehatan. Mean rata-rata tekanan darah IMT, median lama rawat inap pasien, modus, gejala atau diagnosis yang paling sering muncul, pemilihan ukuran pemusatan harus sesuai jenis data dan distribusi, dan interpretasi hasil harus dikaitkan dengan konteks klinik, epidemiologis atau pelayanan kesehatan. Adapun fungsi statistik deskriptif, pertama, menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Ketiga, memberikan wawasan awal tentang pola, tren, distribusi, dan anomali data. Dan terakhir, menjadi dasar sebelum analisis lebih lanjut dengan statistik inferensial. Adapun pengukuran statistik deskriptif, yang pertama menghitung mean, median, modus, di mana mean rata-rata semua nilai, median nilai tengah setelah data diurutkan, dan modus nilai yang paling sering muncul.
Kedua, menentukan ukuran pemusatan yang tepat. Pada min, cocok untuk data normal tanpa outlier. Median lebih tepat untuk data tidak simetris atau ada nilai ekstrim. Modus digunakan untuk data kategorik, misalnya diagnosis, penyakit terbanyak. Ketiga adalah menginterpretasikan hasil dalam konteks kesehatan. Pada min atau MT menunjukkan status gizi rata-rata responden. Median lama rawat inap menggambarkan efisiensi pelayanan dan modus diagnosis menunjukkan penyakit paling sering terjadi. Selanjutnya, contoh perhitungan dalam rekam medis elektronik, di mana min atau lama rawat inap 10 pasien rata-ratanya 5,2 per hari, di mana digunakan untuk menilai efisiensi pelayanan rawat inap dan perencanaan tempat tidur. Pada median jumlah kunjungan poliklinik selama 8 hari, median 81 kunjungan per hari, digunakan untuk analisis beban kerja tenaga medis. Dan pada modus jenis pelayanan rawat jalan selama 12 hari, modusnya penyakit dalam digunakan untuk mengetahui pelayanan paling diminati pasien. Adapun keunggulan dan kelemahan ukuran pemusatan. Pada min, representatif, mudah dihitung tetapi sensitif terhadap outlier. Pada median, tahan terhadap outlier, mudah dipahami tetapi butuh data terurut. Dan pada modus, bisa untuk data kategorik, tidak dipengaruhi outlier, tetapi kadang tidak ada atau lebih dari satu. Selanjutnya, masuklah kita pada latihan soal pada materi tersebut. Pada soal yang pertama, kita dapat melihat di mana soalnya yaitu di dalam statistik deskriptif, ukuran pemusatan data digunakan untuk menggambarkan nilai yang mewakili keseluruhan data. Manakah pernyataan berikut yang benar mengenai min? A. Min tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier. B. Mean hanya dapat digunakan untuk data kategori. C. Min dihitung dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi jumlah data. D. Min selalu sama dengan median. Dan E. Min lebih tepat digunakan pada data yang tidak simetris. Kita akan membahas soal tersebut dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya ialah C. Min dihitung dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi jumlah datanya. Pembahasannya mengapa? Yaitu min adalah rata-rata hitung, diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data kemudian dibagi dengan jumlah data. Namun min sangat sensitif terhadap outlier, sehingga tidak tepat jika data memiliki nilai yang ekstrim. Soal yang kedua yaitu seorang petugas RMIK ingin mengetahui nilai tengah jumlah kunjungan pasien rawat jalan selama 0 hari. Ukuran pemusatan yang paling tepat digunakan adalah A. Min, B. Median, C. Modus, D. Varians, E. Standar deviasi. Kita akan membahas soal tersebut dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya ialah B. Median. Pembahasannya karena median digunakan untuk mengetahui nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median lebih tepat digunakan ketika jumlah data genap atau terdapat nilai ekstrim, karena tidak terpengaruh oleh outlier dalam kasus jumlah kunjungan pasien. Median memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan min. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu di dalam analisis data kesehatan, modus sering digunakan untuk A. Menentukan rata-rata tekanan darah pasien. B. Mengetahui lama rawat inap pasien. C. Mengetahui gejala penyakit yang paling sering muncul. D. Mengukur penyebaran data pasien. Dan E. Menentukan efisiensi pelayanan rumah sakit. Kita akan membahas soalnya dengan kunci jawaban. Kunci jawabannya ialah C. Mengetahui gejala penyakit yang paling sering muncul. Pembahasannya karena
Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dalam konteks kesehatan, modus dapat digunakan untuk mengetahui gejala yang paling sering dialami pasien atau diagnosis penyakit yang paling banyak ditemukan. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan pada materi tersebut, di mana statistik deskriptif merupakan cabang statistik yang berfungsi untuk mengolah, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara ringkas tanpa menarik kesimpulan umum. Inti dari analisis deskriptif terletak pada ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus yang masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan sesuai dengan jenis dan distribusi data. Dalam bidang kesehatan, penerapan statistik deskriptif sangat penting untuk menyederhanakan data klinis, rekam medis, maupun survei epidemiologi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pasien atau populasi. Dengan pemilihan ukuran pemusatan yang tepat serta interpretasi yang sesuai konteks klinis, statistik deskriptif menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan, evaluasi pelayanan, dan penyusunan kebijakan kesehatan. Sekian dari presentasi pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kiranya dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan penulisan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.